Saya pernah berpikir bahwa hidup saya akan biasa saja, seperti kebanyakan orang di Jakarta yang sibuk dengan rutinitas kerja. Saya adalah seorang lulusan universitas negeri, masuk ke dunia periklanan dengan harapan bisa berkarir cemerlang. Tapi semuanya berubah ketika saya bertemu dengan dia, Pak Arya Wicaksana, direktur kreatif di agensi ternama tempat saya melamar sebagai asisten pribadi. Hari pertama saya masuk kerja, ruangan kantor itu penuh dengan energi kreatif. Meja-meja dipenuhi sketsa, layar komputer menyala dengan ide-ide brilian, dan di tengah itu semua, ada dia. Tinggi berwibawa, dengan senyum yang bisa membuat siapa saja terdiam. "Selamat datang, Ricky," katanya sambil menjabat tangan saya. Sentuhan itu hangat, terlalu hangat untuk sekadar salam bos kepada karyawan baru. Saya tidak langsung sadar. Awalnya, saya hanya kagum pada kemampuannya memimpin tim, cara dia menyelesaikan masalah klien dengan ide-ide out-of-the-box. Saya belajar banyak darinya. Setiap hari, saya mendampinginya meeting, menyusun presentasi, bahkan menemani perjalanan dinas ke luar kota. Kami sering lembur sampai malam, hanya berdua di kantor yang sepi. Suatu malam hujan deras di Jakarta, kami terjebak di kantor karena banjir. Listrik padam, hanya lilin darurat yang menyala. Kami duduk di sofa ruangannya, berbagi cerita. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, tentang mimpi-mimpinya yang hampir pupus karena tekanan keluarga. Saya juga membuka diri, tentang keluarga saya yang sederhana di pinggiran Jakarta, tentang bagaimana saya selalu merasa berbeda tapi tak pernah berani mengakui. Malam itu, tatapannya berubah. "Kamu tahu, Ricky, kamu bukan hanya asisten yang baik. Kamu spesial," katanya pelan. Jantung saya berdegup kencang. Saat tangannya menyentuh bahu saya, dunia seolah berhenti. Kami berciuman untuk pertama kali, di bawah cahaya lilin yang redup. Itu adalah awal dari segalanya. 8 tahun lalu, hubungan rahasia kami dimulai. 4 tahun kemudian, saya resmi menjadi asisten pribadinya. Tapi siapa sangka, rahasia itu akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kehidupan kami seperti dua dunia. Di kantor, kami profesional. Saya memanggilnya Pak Arya, dia memberi instruksi dengan tegas. Tapi di luar kantor, di apartemen kecil saya di Kemang, atau di hotel saat dinas, kami adalah kekasih. Kami saling mencinta dengan dalam, tapi selalu hati-hati. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk cinta seperti kami. Saya ingat betapa bahagianya kami saat liburan diam-diam ke Bali. Kami berjalan di pantai Kuta saat senja, tangan saling genggam di balik handuk. "Suatu hari, kita bisa bebas seperti ini terus," katanya. Saya tersenyum, tapi dalam hati tahu itu hanya mimpi. Kembali ke Jakarta, realitas menampar. Keluarga Arya menekannya untuk menikah. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, ingin cucu. "Kamu sudah 35 tahun, Arya. Cari istri yang baik," kata ayahnya di telepon yang saya dengar secara tak sengaja. Saya pura-pura tak tahu, tapi itu menyakitkan. Saya juga punya keluarga yang mengharapkan saya menikah. Ibu sering menelepon, "Kapan bawa pulang calon, nak?" Hubungan kami semakin dalam. Arya sering bilang, "Kamu satu-satunya yang mengerti aku sepenuhnya." Kami saling mendukung dalam karier. Ide-ide briliannya sering lahir dari diskusi kami malam-malam. Agensi semakin besar berkat dia, dan saya bangga menjadi bagian dari itu. Tapi rahasia mulai terasa berat. Teman-teman kantor curiga. Ada yang bergosip, Pak Arya dan Ricky selalu bersama ya. Kami tertawa di depan mereka, tapi malamnya, Arya memeluk saya erat, "Aku takut kehilangan kamu." Saya juga takut. Tapi cinta ini terlalu kuat untuk dilepas. Kami bertahan 8 tahun penuh kebahagiaan tersembunyi dan ketakutan yang mengintai. Tahun-tahun berlalu cepat. 4 tahun sebagai asisten pribadinya membuat kami semakin tak terpisahkan di kantor.
Semua orang tahu saya adalah tangan kanannya. Presentasi besar, klien internasional, award yang diraih agensi, semuanya ada andil saya di belakang layar. Tapi di balik kesuksesan itu ada luka yang semakin dalam. Arya mulai sering bertemu dengan perempuan dari kalangan atas, diperkenalkan oleh keluarganya. Hanya formalitas, katanya setiap kali pulang malam. Saya percaya, karena saat dia kembali ke pelukan saya, rasanya dunia hanya milik kami berdua. Suatu hari, dia pulang dengan wajah pucat. Ayah sakit keras. Dia minta aku menikah secepatnya. Saya diam saja, memeluknya dari belakang. Malam itu, kami bercinta dengan penuh gairah, seolah ingin melupakan dunia luar. Beberapa bulan kemudian, kabar itu datang. Arya bertunangan dengan seorang wanita bernama Diana, anak teman bisnis ayahnya. Ini hanya untuk ayah, Ricky. Setelah dia sembuh, aku akan batalkan janjinya. Saya mengangguk, tapi hati saya hancur. Pernikahan diadakan megah di Hotel Bintang 5 Jakarta. Saya hadir sebagai asisten, tersenyum di depan tamu, tapi air mata jatuh di kamar mandi. Setelah menikah, Arya semakin sibuk. Diana cantik, pintar, dan dari keluarga kaya. Mereka tampak sempurna di mata orang lain. Tapi Arya masih datang ke apartemen saya, meski semakin jarang. Kamu masih yang utama, katanya. Tapi saya mulai ragu. Diana hamil. Bayi laki-laki. Arya bahagia, tapi juga sedih karena tahu itu menyakiti saya. Hubungan kami mulai retak. Kami bertengkar lebih sering. Kenapa kamu tidak lawan keluargamu, tanya saya suatu malam. Ini Indonesia, Ricky. Kita tidak bisa senaknya, jawabnya kasar. Saya mulai minum lebih banyak. Kerja tetap profesional, tapi hati saya kosong. Teman kantor mulai notice perubahan saya. Kamu sakit ya, Ri, tanya mereka. Puncaknya saat Diana melahirkan. Arya jarang hubungi saya. Saya merasa ditinggalkan. Suatu hari, saya melihat foto keluarga mereka di media sosial. Senyum Arya bahagia memeluk bayinya. Saya menangis sepanjang malam. Saya memutuskan untuk resign. Pak, saya ingin mundur, kata saya di ruangannya. Matanya merah. Jangan, Ricky. Aku butuh kamu. Tapi saya tetap pergi. Pindah ke agensi lain di Bandung jauh dari Jakarta. Hubungan kami putus total. 8 tahun cinta rahasia berakhir dengan luka. Di Bandung saya mulai hidup baru. Karier naik, tapi hati masih terpaut pada Arya. Saya sering ingat malam-malam kami, tawa kami, pelukan kami. 2 tahun kemudian telepon berdering. Nomor Arya. Ricky, ayah meninggal. Diana. Kami bercerai. Suaranya gemetar. Saya terdiam. Kenapa sekarang? Aku tidak bisa lagi bohong pada diri sendiri. Aku mencintaimu. Tapi apakah terlambat? Luka itu masih ada. Kembali ke Jakarta setelah telepon itu, hati saya campur aduk. Arya menjemput saya di stasiun. Dia tampak lebih kurus, matanya penuh penyesalan. Kami pelukan di mobil, air mata jatuh. Aku bodoh, Ricky. Aku takut kehilangan segalanya, tapi akhirnya aku kehilangan kamu, katanya. Kami mulai lagi, tapi kali ini lebih hati-hati. Arya sudah bercerai, tapi masyarakat masih menghakimi. Anaknya tinggal dengan Diana, tapi dia sering bertemu. Kami pindah bersama ke apartemen baru di Scib. Hidup terasa indah lagi. Pagi-pagi sarapan bersama, malam diskusi ide kreatif. Arya buka agensi sendiri, saya jadi partnernya. Tapi badai datang lagi. Gosip di dunia periklanan menyebar. Direktur Arya Gai, asisten lamanya kekasihnya. Klien mundur, investor ragu. Arya stres berat. Mungkin kita harus pisah lagi, katanya suatu malam. Tidak.
Kita sudah cukup sembunyi, jawab saya tegas. Kami memutuskan coming out secara terbatas. Di media sosial Arya, dia posting foto kami berdua dengan caption sederhana, "Ini cinta sejati saya." Reaksi campur aduk. Ada yang dukung, ada yang hina. Keluarga Arya marah, keluarga saya shock tapi akhirnya terima. Agensi hampir bangkrut. Tapi dukungan dari komunitas dan teman-teman sejati datang. Kampanye kami tentang inclusivity justru viral. Suatu hari ada ancaman. Surat anonim telepon mengancam. Kami takut tapi saling menguatkan. Puncak konflik saat mantan istri Arya, Diana, datang. "Kamu menghancurkan keluarga kami," teriaknya. Arya tenang. "Makan aku, Di. Tapi ini jalan hidupku." Diana menangis. "Anak kita butuh ayah yang utuh." Itu menyakitkan Arya. Dia mulai ragu lagi. Malam itu kami bertengkar hebat. "Mungkin kamu benar pilih Diana dulu," kata saya. Dia memeluk saya. "Tidak. Aku pilih kamu selamanya." Kami putuskan hadapi bersama. Arya lebih aktif di advokasi, saya dukung penuh. Perlahan hidup membaik. Agensi bangkit dengan klien baru yang menghargai keberagaman. Tapi pengkhianatan datang dari orang terdekat. Teman kantor lama yang iri bocorkan rahasia lama kami ke media tabloid. Skandal meledak. Judul berita, "Direktur Kreatif ternama kekasih sesama jenis selama 8 tahun." Kantor dikepung wartawan. Arya depresi. Saya yang menguatkan. "Kita sudah kuat bertahan 8 tahun rahasia, sekarang kita bebas." Skandal itu membuat kami jadi sorotan. Ada demo kecil di depan kantor, spanduk "Lindungi anak dari LB." Tapi juga ada dukungan, petisi online ribuan tanda tangan. Arya diundang talk show. Untuk pertama kali, dia cerita terbuka. Cinta tidak salah, yang salah adalah kebencian. Saya bangga melihatnya. Penonton banyak yang terharu. Tapi dampaknya besar. Arya kehilangan beberapa teman lama, keluarga sempat putus hubungan. Saya juga dihujat online. Pengkhianat keluarga normal. Tapi kami semakin dekat. Malam-malam kami habiskan saling cerita, tertawa ingat masa lalu. Anak Arya yang sudah remaja datang menemui. "Papa, aku paham. Aku sayang papa apa adanya." Air mata Arya jatuh. Itu momen penyembuh. Perlahan masyarakat mulai terbiasa. Kampanye kami tentang cinta sejati, tanpa label, menyentuh banyak hati. Tapi konflik baru muncul. Seorang klien besar, Konserati, tarik kontrak. Agensi hampir tutup. Arya putus asa. "Mungkin kita pindah ke luar negeri saja." Saya tolak. "Ini tanah air kita. Kita harus berjuang di sini." Kami kerja keras, cari investor baru. Akhirnya, seorang pengusaha muda yang open-minded investasi besar. Agensi bangkit lagi, lebih kuat. Suatu hari, ada undangan dari Estial Ilm Internasional. Kampanye kami dijadikan short film. Kami hadir berdua, tangan genggam di red carpet. Dunia melihat cinta kami. Tapi di Indonesia, masih ada penolakan. Keluarga saya akhirnya terima sepenuhnya setelah ibu bertemu Arya. "Dia baik buat anakku," kata ibu. Arya juga damai dengan masa lalunya. Kami mulai hidup terbuka. Liburan ke Yogyakarta, berjalan di Malioboro tanpa sembunyi. Tapi tidak semua happy ending mudah. Ada saat Arya sakit parah karena stres. Saya rawat dia siang malam. Di rumah sakit, dia bisik, "Terima kasih sudah setia." Saya jawab, 8 tahun rahasia, sekarang selamanya terbuka." Dia sembuh, kami semakin kuat. Hidup kami mulai stabil. Agensi berkembang, kami jadi ikon keberagaman di industri kreatif Indonesia.
Kami sering diundang seminar, cerita tentang perjuangan cinta di tengah masyarakat yang masih konservatif. Banyak anak muda datang curhat, terima kasih inspirasi kalian. Itu membuat kami bahagia. Tapi pengkhianatan terbesar datang. Seorang karyawan baru yang kami percaya, ternyata wartawan undercover. Dia bocorkan cerita pribadi kami, termasuk masa rahasia dulu. Berita sensasional, rahasia gelap Direktur Gai, selingkuh saat masih beristri. Meski sudah bercerai lama, itu menyakiti Diana dan anaknya. Diana marah besar, larang Arya ketemu anak. Arya hancur. Aku gagal sebagai ayah. Saya dukung dia lawan secara hukum. Kami menang, tapi luka tetap. Masyarakat kembali gaduh. Ada yang bilang kami pantas dihukum. Kami hampir menyerah. Arya ingin mundur dari publik. Tapi saya bilang kita sudah jauh. Jangan berhenti sekarang. Kami buat dokumenter sendiri, cerita jujur dari hati ke hati. Film itu viral, menyentuh jutaan orang. Banyak yang berubah pikiran. Anak Arya kembali, "Papa, aku bangga sama Papa." Keluarga kami damai. Kami adopsi anak secara diam-diam melalui jalur internasional. Keluarga kecil kami lengkap. Tapi Indonesia masih punya jalan panjang. Ada Ru yang mengancam lebih. Kami akti advokasi, tapi hati-hati. Suatu malam, Arya bilang, "Tanpa kamu aku tidak akan sekuat ini." Saya jawab, "Kita saling melengkapi." Cinta kami setelah badai semakin dalam. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, kami menemukan kedamaian. Agensi kami jadi yang terdepan di Asia Tenggara untuk kampanye inklusiviti. Kami menikah secara simbolis di Belanda dengan keluarga dan teman dekat. Di Indonesia, kami hidup bahagia sebagai pasangan. Anak kami tumbuh dengan cinta penuh. Arya sering bilang 8 tahun rahasia itu berat, tapi membuat kita menghargai kebebasan sekarang. Saya setuju. Cinta kami bukti bahwa kasih sejati bisa bertahan melawan segala rintangan. Kami bantu banyak pasangan lain yang sama seperti kami dulu. Cerita kami jadi inspirasi. Di akhir hayat, kami ingin dikenang sebagai yang berani mencinta di tengah intoleransi. Cinta tidak salah. Yang salah adalah membenci cinta. Kami bahagia akhirnya. Hidup ini dengan segala gai-cengannya, ternyata indah karena ada dia di sisi saya. Terima kasih pada Tuhan yang mempertemukan kami. Dan pada masyarakat yang perlahan belajar menerima. Cinta menang.